Hamdan Hamidan membantah tuduhan bahwa terlambatnya Jordi Amat untuk bergabung di Timnas Indonesia di Turki bersama Sinteyong akibat liburan ke Spanyol. Hamdan menyatakan bahwa Jordi Amat mengalami cedera bahu. Sementara keberangkatan Jordi Amat ke Spanyol bertujuan untuk melakukan terapi atas cedera yang dialaminya. Jadi faktanya Jordi Amat mengalami cedera bahu. 3-4 game terakhir dia itu bermain dengan obat penghilang rasa sakit, kata Hamdan Hamidan. Sementara itu Hamdan Hamidan menyebut bahwa Jordi Amat melakukan terapi ke Spanyol adalah atas saran dari bos JDT. Hamdan menjelaskan bahwa jika Jordi Amat melakukan operasi untuk mengatasi cedera yang dialaminya, maka dipastikan akan absen pada Piala Asia 2023. Di sisi lain, Hamdan menyatakan Jordi Amat saat ini telah berada di Istanbul, Turki, dan akan segera bergabung dengan Sinteyong di pemusatan latihan Antalya, Turki. JITS resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakoni prosesi pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis 28 Desember 2023 pagi. Pemain 23 tahun ini tiba di Kanwil Kemenkumham sebelum pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Jai datang dengan mengenakan kemeja putih, jas hitam, peci hitam dan juga dasi berwarna merah. Jai merupakan pemain ketujuh yang dinaturalisasi di era kepelatihan Sinteyong. Sebelumnya ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ravel Schreck dan juga Iver Yanner serta Justin Hubner. Selanjutnya, JITS akan mengurus kartu tanda penduduk dan juga paspor Indonesia. Setelah itu, PSSI akan mengajukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sebagai proses akhir. Jika FIFA menerima perpindahan federasi itu, JITS akan bisa membela timnas Indonesia. Artinya pula JITS berpeluang tampil melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024. Terkait proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Tom Haye, PSSI telah mengonfirmasi bahwa segala berkasnya akan diurus sore ini, yakni pada Kamis 28 Desember 2023. Kabar baik pun disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Endri Irawan. Desas-desus Haye akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya menemukan titik cerah. Pemain Heerenveen itu sebelumnya sempat melempar kode dengan mengunggah foto sedang berada di pesawat. Dan ternyata Haye benar bertolak ke Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Endri Irawan setelah menemani JITS mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis 28 Desember 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Ada satu calon pemain timnas Indonesia lagi, Tom Haye, kata Endri Irawan kepada awak media. Diungkapkan oleh Endri Irawan, Haye datang ke Indonesia untuk mengurus berkas-berkas naturalisasi. Dia berharap semua proses nantinya akan berjalan dengan lancar. Sore ini akan datang mengurus berkas-berkas dulu. Mudah-mudahan dapat lancar, terang Endri. Sinteyong membeberkan menu latihan timnas Indonesia sebagai persiapan melawan Jepang, Irak dan juga Vietnam di Piala Asia 2023-24. Sin mengatakan ada 3 hal yang menjadi perhatiannya terkait strategi permainan. Pertama, mengantisipasi serangan lawan dengan permainan bola-bola pendek. Pelatih asal Korea Selatan itu juga memilih melatih pemain dengan permainan ruang kecil. Ini untuk melatih naluri dan juga agresivitas pemain saat menekan atau ditekan lawan. Terakhir, meminta pemain bisa mengecoh dengan gesit. Sin meminta pemain bisa bergerak cepat dengan memanfaatkan umpan-umpan di antara penjagaan ketat pemain. Latihan hari ini fokus bagaimana kita meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek. Dan di ruang kecil itu bagaimana kita bisa passing dan orang ketiga yang bergerak, kata Sinteyong. Saat ini selain menguatkan kelebihan timnas Indonesia, Sin mulai menanamkan filosofi pemain antitesis permainan lawan, utamanya Irak dan juga Jepang sebagai lawan terberat. Target yang diusung oleh Sinteyong di Piala Asia 2023 adalah lolos babak grup. Untuk itu, Sinteyong bekerja keras menyiapkan pemain agar bisa memenuhi target tersebut. Staf ahli Kemenpora bidang diaspora Hamdan Hamidan memberikan sinyal ada satu pemain yang menjalani sumpah warga negara Indonesia pada bulan Januari nanti. Pemain yang dimaksud adalah Cyrus Margono, yang dalam proses mendapatkan status warga negara Indonesia kembali. Status pemain berusia 22 tahun ini sekarang adalah warga negara Amerika Serikat. Namun tekadnya untuk bisa membela skuad Garuda sangatlah besar. Indikasi sumpah warga negara Indonesia untuk Cyrus Margono menguat setelah Hamdan Hamidan menanggapi sebuah komentar di laman Instagram pribadinya, yakni pada Selasa 26 Desember 2023. Dalam perbincangan tersebut, Hamdan merujuk pada pemain yang saat ini sedang dibantu untuk mengurus surat keterangan keimigrasian atau SKIP. Tujuannya agar Cyrus Margono bisa kembali mendapatkan paspor Indonesia yang sempat dia miliki. Semoga Januari bisa sumpah. Nanti hadir ya mas, kan mas juga yang bantu terkait skim terbarunya.
Teamwork makes the dream work, kata Hamdan Hamidan. Masih dari kolom komentar yang sama, Hamdan Hamidan juga menanggapi komentar netizen. Mayoritas perbincangan di sana mengerucut pada nama Martin Paes yang sudah memberikan kode ingin membela timnas Indonesia. Martin Paes bahkan sudah memfollow laman Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan saat ini, pemain yang berusia 25 tahun tersebut bermain untuk tim Liga Amerika Serikat Dallas FC. Namanya diharapkan netizen bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun dia memastikan bukan Paes yang segera mendapatkan status warga negara Indonesia. Selain itu, PSSI sampai saat ini belum mengurus berkas Paes meski sudah ada komunikasi informal yang terjadi. Bukan tentang Martin Paes, jawab Hamdan Hamidan. Timnas Indonesia memang sudah memiliki jadwal pasti untuk uji coba. Untuk beberapa pemain seperti Ravel Struijk hingga Sandy Walsh masih sibuk memperkuat klubnya. Namun mereka dipastikan akan bergabung dengan skuad Garuda hari ini, yakni pada Kamis 28 Desember 2023. Saat pemain-pemain tersebut dipastikan telat bergabung, ternyata ada pemain abroad yang jauh lebih terlambat gabungnya dengan Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Hal ini karena Liga Inggris dipastikan masih bergulir, sehingga dua pemain Timnas Indonesia ini telat bergabung, dan mereka baru bergabung ke Turki pada tanggal 1 dan juga 2 Januari 2024. Padahal tim asuhan Sintayong harus melakoni laga perdana uji coba melawan Libya untuk bisa menemukan skuad terbaik. Media asal Belgia Gazet van Antwerpen menyampaikan bahwa Sandy Walsh akan bergabung dengan skuad Garuda. Mendapatkan tugas di Timnas Indonesia, Sandy Walsh akan absen dalam pemusatan latihan KV Mechelen yang digelar di Spanyol pada bulan Januari nanti. Di sana, mereka akan menggelar latihan hingga 12 Januari dan juga melewati satu laga uji coba melawan Hertha BSC. Tidak hanya Sandy Walsh, Mori Konate juga akan absen dalam periode tersebut. Konate dipanggil oleh Timnas Republik Guinea untuk ajang Piala Afrika 2023. Oleh karena itu, Konate dan Walsh juga akan melewatkan pemusatan latihan musim dingin bersama KV Mechelen di San Pedro del Pinatar, Spanyol pada tanggal 6-12 Januari. Rencananya, mereka akan menjalani laga uji coba melawan klub divisi 2 Jerman, Hertha BSC, pada 10 Januari, terang GVA. Terkait dengan tragedi mie instan Witan Sulaiman, PSSI mengunggah momen makan bersama skuad Timnas Indonesia saat melakoni pemusatan latihan atau TC di Antalya, Turki. Melalui Dr. Alvan Nur Ashihar, PSSI menyebut para pemain timnas telah mendapatkan berbagai makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemain. Tidak seperti menu makanan pada umumnya, namun diperhatikan vitamin dan kalorinya sesuai tubuh seorang atlet. Tidak sampai di situ, menu makanan pun telah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan jajaran staf pelatih. Untuk menu makanan, mereka sudah mendapatkan makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan vitamin dan kalori untuk tubuhnya sebagai seorang atlet. Ujar Dr. Alvan Nur Ashihar Aifoke, dokter yang mendampingi Timnas Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.